Baik. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang Pak. Selamat siang, halo. Iya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih bisa hadir di sini pada hari ini. Izinkan saya mempresentasikan tentang aksi nyata budaya positif, di mana saya mengikuti sebagai calon guru penggerak rekognisi. Di sini saya bersama teman-teman satu angkatan, di mana saya Fasil, ada Pak Farid, Ibu Laya, atau Ibu Yobang lain, begitu juga teman satu sekolah saya, Ibu Sinaga, Ibu Leni, Ibu Enita, dan teman-teman lain yang berkenan. Terima kasih sudah masuk ke ruangan ini. Itu Bapak Ibu ya, saya akan membagikan share screen. Udah tampak Ibu, Bapak Ibu? Iya Ya. Pak. Oke. Terima kasih, izinkan perkenalkan bagi teman-teman yang belum kenal. Nama saya Ronald Ervin Haloho, saya bekerja di SMK Negeri 1 Pantai Cermin. Adapun yang menjadi topik kita kali ini adalah aksi nyata modul 14, yaitu budaya positif. Langsung kita ke topik Bapak Ibu ya. Yang pertama, teori kontrol. Yang pertama yang kita bahas yaitu teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya Control Theory, yaitu terdapat beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita sebagai tenaga pengajar atau pendidik mungkin masih meyakini hal-hal berikut. Yang pertama itu guru mengontrol murid. Jadi di sini Dr. William Glasser mengatakan semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kalau dikatakan Dr. William Glasser mengatakan bahwasanya kalau murid yang mengikuti apa yang kita katakan itu karena mereka mengizinkan kita mengontrol perilaku mereka. Jadi bukan gara-gara dikatakan kita yang mempunyai kendali, tapi karena murid mengizinkan kita mengendalikan mereka. Gitu. Yang kedua, semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Jadi di sini dikatakan bahwasanya segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi kemungkinan murid ketika murid menyadarinya, mereka akan menolak bujukan. Jadi dikatakan di sini bahwasanya penguatan positif itu hanya untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mungkin meyakini hal tersebut. Jadi kalau kita kritik atau kita membuat mereka merasa bersalah, itu menguatkan karakter. Kenyataannya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas yang gagal. Karena apa? Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi mungkin nada kita halus, tapi apa yang kita sampaikan itu ternyata bermakna negatif, seperti itu. Selanjutnya, guru mengontrol murid. Ini tadi hal demikian karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Jadi kita sebagai orang dewasa, apalagi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mengajar di SD, mereka masih anak-anak seperti itu. Namun yang dikatakan Dr. William Glasser adalah orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kita memaksakan kehendak kita itu sebetulnya hanya cenderung kepada jangka waktu yang pendek saja. Oke. Sekarang bagaimana dengan memaknai kata disiplin? Jadi ketika disiplin, kalau Bapak Ibu di sini, apa yang dibayangkan kira-kira mendengar kata disiplin? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kira-kira ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Silakan kalau memberikan pendapat diaktifkan mic-nya ya. Silakan Bu Laya. Ya, yang terbayang di benak saya kalau disebutkan kata disiplin, Pak, berarti anak didik kita itu mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Oke, terima kasih Bu Laya. Bapak Ibu yang lain, ada pendapat lain ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbersih di pikiran kita seperti itu? Oke, Pak Farid. Baik Pak, disiplin menurut saya Pak, kalau yang selama ini saya tahu, memerintahkan sesuatu yang diikuti Pak. Oke, jadi sesuatu yang harus diikuti ya, dalam hal ini mungkin diikuti siswa gitu Pak Farid ya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi dalam budaya kita yang ketimuran ini, mungkin makna kata disiplin itu dimaknai sesuatu yang kita lakukan supaya seseorang itu patuh. Jadi meskipun mungkin disiplin itu bermakna yang luas, namun bagi sebagian siswa kata disiplin itu cenderung berkaitan dengan ketidaknyamanan seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi, namun dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah sebetulnya motivasi internalnya, atau nanti kita katakan sebagai motivasi intrinsik, seperti itu. Jadi kadang-kadang yang melatar belakangi kita untuk melakukan sesuatu itu adalah ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang menjadi 3 motivasi. Jadi perilaku kita itu kadang-kadang dilatar belakangi oleh ketiga hal ini. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Rekan-rekan mungkin saya yakin dan percaya sudah melakukan tupoksinya secara baik, namun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kenapa kita datang cepat? Supaya tidak dihukum atau supaya tidak supaya tidak menjadi bahan pembicaraan. Itu kita yang sudah dewasa. Bagaimana dengan anak-anak yang masih tahap kekanakan atau menuju dewasa? Jadi mereka mungkin datang ke sekolah cepat. Cepat. Nanti kita terlambat. Kalau terlambat nanti dihukum ibu ini atau bapak ini. Mungkin cenderung seperti itu. Jadi melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Mungkin ini juga bisa terjadi. Jadi kita melakukan sesuatu itu mengharap, kita sebagai guru harus menunjukkan sikap yang baik, perilaku yang baik supaya nanti di tahun ajaran mendapat hadiah atau penghargaan. Begitu juga ada mungkin murid kita untuk mendapatkan sesuatu di akhir semester atau akhir pelajaran, mereka melakukan sesuatu.
untuk apa seperti itu, nggak ada gunanya. Yang penting nanti dapat hadiah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka dalam ini adalah diri. Jadi inilah motivasi yang seharusnya kita miliki. Kita melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kita yakini dan hargai, dan kita melakukannya karena kita ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini, yang kita yakini. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi melakukan sesuatu itu ya karena kita memang ingin melakukannya, dan karena kita yakin bahwasannya yang kita lakukan itu sudah benar. Bukan karena kita takut kena hukum, bukan karena kita takut menjadi bahan pembicaraan, atau bahkan bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu berupa penghargaan. Jika di akhir waktu tertentu mungkin kita diberi penghargaan, itu adalah suatu kebetulan. Dalam hal ini maksudnya kebetulan adalah ya terima kasih kita sudah dihargai. Namun dari diri kita sendiri kita tidak termotivasi karena untuk mengejar penghargaan tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sangat familiar kata hukuman dan konsekuensi. Namun bagaimana dengan restitusi? Restitusi nanti akan jelaskan. Jadi yang ingin saya sampaikan, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan yang sekolah kita masing-masing. Jadi yang pertama mungkin kita harus tahu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan restitusi tersebut? Baik, jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu ya. Namanya juga menghukum. Kamu terlambat ya, silakan usap 10 kali. Seperti itu. Yang kedua, tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Maksudnya apa? Meninggalkan sesuatu image yang kurang baik di pikiran siswa. Selanjutnya, perilaku pasif agresif akan meningkat. Mungkin mereka melakukan apa yang kita beri hukuman, namun dalam psikologis mereka akan semakin tindakan agresif itu akan semakin meningkat dan bisa saja terjadi di masa yang kedepannya. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, jadi hukuman itu nggak akan berjalan jika muridnya tidak takut. Terutama Bapak Ibu guru di sini yang mengajar di sekolah setingkat minimal SMA atau SMK. Selanjutnya guru menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Jadi kalau hukuman itu cenderung memang kita guru menyalahkan siswa atau mengkritiknya, menyindir, atau bahkan kadang-kadang merendahkan. Jadi dampak yang pada murid itu biasanya dengan kita memberlakukan hukuman, murid akan marah, murid kadang merasa bersalah, merasa rendah diri, dan mengasingkan diri. Jadi identitas untuk hukuman yang kita berikan kepada siswa, identitasnya itu pasti identitas gagal seperti itu. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi dia. Selanjutnya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi itu nanti akan kita berikan contohnya. Selanjutnya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau kita memberikan konsekuensi, harus kita monitor atau kita supervisi. Kalau enggak, tidak akan berjalan. Selanjutnya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi itu sendiri. Dan apa yang terjadi dampaknya pada siswa adalah siswa akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri. Jadi kalau di sini konsekuensi, contohnya ketika kita mengajar mungkin ada siswa yang ribut atau ada siswa yang dengan sengaja menjatuhkan atau mentumpahkan minuman temannya.
teman-temannya. Jadi kalau hukuman bisa saja karena dia si A menumpahkan minuman si B, maka bisa saja kita langsung kamu berdiri selama pembelajaran selama kelas saya. Itu adalah hukuman. Jadi kalau konsekuensi yang dikatakan di sini adalah ketika si A menjatuhkan minuman si B, kita akan memberikan sesuatu sebagai dampak dari apa yang dilakukannya sebagai konsekuensi. Contohnya apa? Kita akan meminta dia mengelap tumpahan airnya. Jadi itu beda konsekuensi dengan hukuman. Sama-sama memberikan dampak, namun dampak itu tidak langsung mengatakan bahwasannya si anak itu merasa, kalau hukuman mungkin dia merasa direndahkan, tapi kalau konsekuensi tidak seperti itu. Dan identitas dalam konsekuensi itu cenderung memang ke langkah yang sukses. Selanjutnya, dari contoh yang saya katakan tadi, yang perbedaan jikalau siswa menumpahkan air temannya, ada beberapa contoh tadi saya katakan, oh ini hukuman, ini konsekuensi. Sekarang kita ke bagian pertama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sejenak melihat pernyataan berikut. Coba kita sama-sama menentukan apakah pernyataan berikut itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Ya. Yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi, Pak. Selanjutnya, next, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Ya. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Bapak Ibu ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Nah, ini agak sedikit bingung, tapi ini masih berupa hukuman ya. Ibu saya ya. Iya, Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak pertanyaan. Bisa menjawab Hukuman. Nah, ini tadi selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Next, inilah yang dikatakan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan untuk menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Murid mendapatkan penguatan, jadi maksudnya nanti akan kita ada nanti yang bernama istilah sejenjang restitusi. Yang selanjutnya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang selanjutnya, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas. Kalau di kelas kita, Ibu, ini keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas, gitu Bu Laya ya, Pak Farid dan teman-teman Nias Utara. Jadi dampaknya murid atau anak tidak kehilangan waktu. Jadi apa itu yang dikatakan dengan segitiga yang restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti ada semacam namanya coaching klinik, itu termasuk dengan bagaimana kita restitusinya. Selanjutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi guru tidak langsung menyalahkan, namun guru juga meminta saran atau pendapat dari wawancara. Selanjutnya, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban,
tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi maksudnya menguntungkan bukan berarti dengan berbuat salah kita mendapatkan untung, bukan seperti itu maksudnya. Tapi dikatakan di sini menguntungkan di sini adalah dia menyadari bahwasanya oh ini salah dia, ini yang harus dilakukannya, dan ini yang harus diperbuatnya untuk di kemudian hari. Seperti itu. Karena kalau berbuat salah itu menguntungkan, ya kita semua juga mau berbuat salah seperti itu, tapi bukan itu maksudnya ya Bapak Ibu. Oke, ini bagian dari restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, kalau kita di sini mungkin kepada guru dan siswa, namun restitusi bukan hanya kepada di sekolah saja, namun bisa juga di lingkungan rumah kita, di keluarga kita. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, bukan seperti hukuman, kita memaksa. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita akan mencoba melihat diri anak itu seperti apa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu ada nanti selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter. Jadi kita memfokuskan diri pada karakter siswa, bukan tindakan siswa tersebut. Restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Kita selalu restitusi itu menuntun kita pada solusi. Solusinya itu seperti apa? Bukan mengingatkan kesalahan yang kembali yang dulu-dulu seperti itu ya. Selanjutnya, terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mengembalikan murid yang berbuat salah itu bukan ke kelompok berbuat salah, bukan seperti itu, tapi mengembalikan dia ke tempat yang seharusnya dia lakukan dari kesalahan yang telah dilakukannya. Oke, jadi kita sekarang ke 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Jadi ada 5, menurut Dr. William Glasser ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi bagi seorang yang dewasa, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan terakhir kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kita juga mempunyai kebutuhan, seandainya kita ingin masuk ke dalam suatu kelompok tertentu seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa percaya diri. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem atau keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi, namun kalau di Bapak Ibu mungkin yang mengajar di kelas di satuan pendidikan yang SD, jadi jika ada anak-anak yang mengganggu temannya supaya dia merasa, wah, aku sudah hebat loh, aku preman di kelas ini. Jadi itu ada termasuk dalam kebutuhan si anak akan penguasaan. Jadi dia ingin meninggalkan pengaruh kepada teman-temannya, bahwasannya dia itulah yang berkuasa, seperti itu. Yang keempat, kebebasan. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar kita juga, yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Namun kita sebagai guru juga harus mampu
membiasakan atau membedakan dan bahkan menerapkan bagaimana si anak itu bisa dikatakan bebas supaya tidak kebablasan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bebas arti di sini bukan terserah mereka melakukan sesuatu, tidak, tapi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seperti itu. Dan yang terakhir, kesenangan. Sebagai manusia kita juga butuh untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang salah itu adalah kita mencari kesenangan bermain yang tertawa tidak pada tempatnya itu. Kalau bisa jangan nanti kita dikatakan kalau saya di sini saya senang loh, saya terhibur, tapi kalau di sana tidak, itu tidak. Nah, kalau itu bukan namanya kebutuhan dasar akan kesenangan, tapi kesenangan akan kehidupan aja seperti itu Ibu ya. Next. Oke. Dalam restitusi ada istilah 5 posisi kontrol. Kontrol siapa di sini? Kita maksudnya untuk kita sebagai guru atau tenaga pendidik. Yang pertama itu memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua, memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Bagaimana penerapannya? Yang pertama, penghukum. Jadi kalau seorang penghukum atau seorang guru penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik, baik verbal ataupun secara fisik langsung ya, Ibu. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu cenderung mengatakan patuhi aturan saya, atau awas. Nah, seperti itu. Kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Atau guru seperti ini senantiasa percaya hanya pada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Bagaimana dengan selanjutnya, yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi ternyata ketika kita mengatakan sesuatu yang membuat siswa merasa bersalah, itu juga tidak baik bagi psikologis. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya. Ini cenderung dengan kita tidak membentak mereka, namun bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang bisa dikatakan pada guru yang pembuat rasa bersalah adalah Bapak atau Ibu sangat kecewa sekali kepada kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kamu tahu kamu begini? Jadi 3 ujaran ini adalah 3 ujaran yang mungkin kita katakan, namun seharusnya itu tidak perlu kita katakan karena akan membuat siswa merasa bersalah. Kenapa? Karena di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Selanjutnya itu bagaimana dengan guru yang sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, mungkin ini bisa terjadi di kelas dasar, menengah, atau bahkan sekolah menengah atas. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi menggunakan humor untuk mempengaruhi seseorang juga bisa berdampak negatif. Sebab itu kita sebagai guru harus pandai menggunakan pemilihan kata dalam membuat humor. Guru yang memposisikan diri sebagai teman itu mereka atau kita akan cenderung mengatakan, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Nah, mengingatkan kembali bahwasannya itu kan sepertinya ada image kita dekat kepada siswa kita. Selanjutnya, ya udah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan.
Oke, jadi di sini si ibu atau si guru mencoba mendekatkan diri kepada siswanya sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, seperti itu. Itu yang sisi negatifnya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi jika kita memposisikan diri sebagai teman, itu secara kasat mata juga bisa dilihat pengaruhnya kepada kita atau bagaimana teman-teman kita memposisikan mereka kepada siswa kita. Jadi kadang-kadang mungkin ada siswa yang kepada guru tertentu dia begitu dekat, begitu akrab, tapi kepada guru yang lainnya dia cenderung pasif, cenderung pendiam, atau bahkan ada yang cenderung takut kepada guru. Selanjutnya, bagaimana kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kalau posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Jadi mungkin ada rekan-rekan guru di sini yang selalu mungkin kalau di kelas tingkat SMP atau SMA itu sebagai guru wali kelas. Jadi Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran merangkap guru wali kelas. Jadi di sini kita juga bisa diposisikan sebagai pemantau. Dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang bisa diujarkan adalah peraturannya apa? Jadi ketika siswa melakukan sesuatu, kita langsung mengingatkan peraturannya apa. Itu tandanya kita memantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu menandakan bahwasanya kita betul-betul melihat bahwa peraturan ataupun konsekuensi yang telah disepakati. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, atau daftar cek. Jadi kalau posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi sebetulnya kita juga dalam mengontrol murid harus lebih cenderung kenapa murid itu melakukan sesuatu. Jadi Bapak dia bukan langsung menyalahkan. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi posisi manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Pada saat memposisikan diri sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana sih memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita mencarikan, memang jauh lebih cenderung mencari solusi daripada mengingat-ingat ke belakang atau mengingat yang barusan berupa kesalahan siswa tersebut. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggalkan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, ada pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Jadi tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman. Jadi dengan kalau di sini mungkin kita selama ini beranggapan kalau siswa itu melakukan sesuatu, kita menunjukkan rasa seperti itu akan membuat iba murid. Namun jika kita memposisikan sebagai manajer, hal tersebut ternyata kurang bermanfaat. Seorang manajer biasanya berkata apa yang kita yakini. Atau dalam hal ini kita akan mengembalikan dia untuk mengingatkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selanjutnya, apakah kamu meyakininya? Jika murid melakukan sesuatu, kita tanya kenapa dan kita harus pertegas apakah dia meyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi tidak hanya sekilas bahwasanya kita menekankan dia apa yang dia lakukan,
baik itu berupa kesalahan atau kesilapan, namun kita harus menanyakan juga siswa kita bersedia tidak untuk memperbaiki. Lanjutnya, jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi setelah kita menanyakan, oh ya saya bersedia, kita harus terus masuk ke dalam jiwanya bahwasanya hal ini menunjukkan apa sih tentang dia. Nah, seperti itu. Dan terakhir, apakah rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tidak hanya ucapan bahwasanya dia bersedia memperbaikinya, namun seperti apa realisasinya untuk dia memperbaikinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dalam hal ini kita akan berbicara dengan kalau keyakinan ini bisa disamakan asumsinya dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu biasanya harusnya kita terapkan di kelas kita dan hasilnya bisa saja dalam bentuk poster, bisa saja dalam bentuk tulisan tangan, itu bisa. Jadi apa yang dimaksud dengan keyakinan sekolah atau kelas adalah itu sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau satu kelas yang menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan. Nilai-nilai kebajikannya ini yang menjadi dasar untuk membuat keyakinan. Nilai-nilai kebajikan kalau kita ini ditekankan saat ini sekarang adalah nilai-nilai yang terkandung pada profil pelajar Pancasila. Yang 6 profil pelajar Pancasila. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang saat ini digaungkan oleh Kementerian Pendidikan. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lebih daripada peraturan. Jadi kalau peraturan adalah sesuatu yang cenderung mungkin ada apa yang dikatakan ada dampaknya. Kalau keyakinan tidak seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Dan namanya juga keyakinan kelas, jadi tidak dibuat oleh oknum tertentu, namun atas kontribusi dan juga diskusi serta kolaborasi. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Di contoh keyakinan kelas, dia bahasanya universal dikatakan. Setiap anggota kelas perlu belajar, selalu bersikap positif, perlu senang, percaya akan menghormati orang lain. Ini contoh-contohnya. Untuk lebih rincinya mungkin itu bisa kita diskusikan kepada siswa kita. Maksudnya contoh di sini bukan harus seperti ini, namun inilah garis besarnya. Ya Bapak Ibu. Next, itu langkah-langkah menyusun. Yang pertama itu kita menanyakan pendapat murid. Namanya juga keyakinan, jadi bukan pendapat guru, namun kita perlu menanyakan pendapat murid. Kita juga harus menanyakan ide. Ide dari apa? Ide dari sebetulnya murid itu menginginkan kelas yang seperti apa. Dari setelah kita menanyakan pendapat, kita menanyakan ide untuk kelas impian yang mereka inginkan itu, kita ambil kesimpulan. Kesimpulan di sini maksudnya adalah, oke, kamu ingin kelas kita seperti ini, maka yang kita lakukan harus seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya ketika ditanya kelas yang diinginkan, wah, saya ingin kelasnya maunya seperti ini, Pak. Maunya seperti ini, Pak. Nah, bukan sampai sebatas itu. Jadi kalau dikatakan, Pak, saya mau kelas kita ini berwarna-warni. Oke, tidak masalah berwarna-warni. Namun kita harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya bisa warna-warni. Nah, kan? Jadi tidak hanya sebatas apa yang dikatakan siswa langsung kita iakan, tidak seperti itu. Meskipun itu yang mereka impikan, namun bukan kita hanya menerima saran mereka, tidak. Namun perlu didiskusikan. Setelah itu maka kita mengambil kesimpulan dari ide murid tersebut dan mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang sudah kita ambil tadi ada baiknya memang dalam bentuk poster atau tadi yang saya katakan dalam bentuk infografik juga bisa. Supaya apa? Supaya bisa siswa mengingatkan, oh ini yang sudah kita yakini selama ini dalam bentuk kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas dipajang di tengah yang mudah dilihat.
Kalau dalam hal ini mungkin kalau Bapak Ibu guru sering menempelkannya di dekat pintu, seperti itu. Atau di samping papan tulis yang cenderung dekat ke pintu. Mungkin banyak yang seperti itu. Oke, selanjutnya kita ya restitusi atau segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah ini, Bapak Ibu? Ada sudah familiar dengan istilah restitusi? Tidak, Pak. Belum Pak, belum Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Nanti Ibu Laya juga akan nanti di 14 Bu Laya akan banyak mempelajari ini ya. Jadi kalau menurut Dayan Gosen itu dalam bukunya Restitution mengatakan sebuah restitusi itu merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Apa sih yang maksudnya segitiga restitusi? Jadi kalau di sini bisa diperhatikan. Dalam segitiga restitusi ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam restitusi bisa dikatakan kita itu memberikan pendampingan kepada siswa. Yang dimana di dalamnya ada 3 bagian besar, makanya dikatakan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nanti akan bentar lagi apa sih kok tindakan salah divalidasi ya, bukan pemahamannya nanti luas ya Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi di dalam menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika siswa melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dikerjakan dia, kita harus menstabilkan identitasnya. Bukan dengan mengatakan, oh yang kamu lakukan itu baik, yang kamu lakukan itu seperti itu maksudnya. Maksudnya di sini adalah, oke, baik kamu sudah melakukan kesalahan, it's okay, tapi bagaimana selanjutnya? Nah, seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitas bahwasanya meskipun mereka salah, tapi kita tidak cenderung menyalahkannya. Di sini dikatakan kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita berfokus kepada solusinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Kita meyakini bahwasanya tindakan yang salah pun ada tujuannya. Yaitu apa? Yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Jadi siswa bisa saja melakukan sesuatu mengganggu temannya. Kenapa? Karena dia butuh kesenangan. Kadang-kadang siswa ada yang mengganggu temannya hanya untuk senang. Tapi meskipun gitu ada juga memang yang mengganggu temannya bahwasanya kalau dia yang berkuasa di kelas tersebut. Ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi di situ maksudnya memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita menggali lebih dalam pada siswa itu bahwasanya dia melakukan sesuatu itu apa sih alasannya. Jadi yang selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini mungkin dalam konteks bahwasannya dia mungkin pada saat ini terjadi perkelahian, contohnya dua orang laki-laki, dan ketika ditanya mungkin jawabannya dalam hal ini, kenapa kamu ganggu dia? Dia mengganggu teman dekat saya, Pak. Jadi yang bisa kita lakukan dalam memvalidasi tindakan dia yang salah adalah kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dalam hal ini temannya. Kita bukan mengiyakan atau membela dia bahwasanya tindakan dia itu sudah benar, tidak. Namun kita memberikan kita menemukan bahwasanya dia itu dalam melakukan kesalahan itu pun sebetulnya niat dia baik. Kita mengingatkan itu. Bukan malah mengiyakan bahwasanya oke, nggak apa-apa bela temannya, gaduh.
kelahi juga nggak apa-apa, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itulah maksudnya memvalidasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwasanya kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika kalau kita contoh kasus tadi, siswa berkelahi untuk membela temannya, kita menanyakan apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi mungkin di kesepakatan kelas kita telah membuat dilarang berkelahi. Maka dia akan menjawab, apa dilarang berkelahi? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Maka maksudnya di sini siswa akan mengatakan bahwasanya kemungkinan besar kelas yang ideal adalah kelas yang di dalamnya tidak ada perselisihan antar teman sekelas. Atau di ketiga, kamu jadi orang seperti apa? Maksudnya di sini bukan bahwasanya harga dirinya meskipun dia melakukan kesalahan, bukan seperti itu. Namun yang kita inginkan di sini bahwasanya sebetulnya dia itu mau jadi seperti apa. Kita harus mendorong dia atau menggiring dia supaya dia menjawab bahwasanya dia itu adalah seorang yang bisa diandalkan sebagai teman. Kita harus mampu mendorong siswa tersebut supaya ke arah seperti itu. Ya Bapak Ibu. Baik, tanpa terasa itu adalah materi singkat saya tadi. Dalam hal ini kita akan berkolaborasi untuk sesi tanya jawab. Mungkin tidak ada ya, tapi kita bisa berkolaborasi kepada rekan-rekan Bapak Ibu di sini. Kira-kira ada tidak yang bisa disampaikan atau ide yang bisa diberikan supaya kita bisa mendapat satu kesepakatan seperti itu. Silakan Bapak Ibu jikalau ada. Ada yang mau disampaikan? Silakan Bapak Ibu. Ibu Laya, silakan Bu Laya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Sebenarnya dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi ya, ada banyak masukan yang bisa saya ambil, ada banyak pembelajaran yang mungkin selama ini peran-peran saya itu mungkin lebih banyak pada, kalau saya lihat ada 5 posisi guru tadi di situ ya Pak ya. Ada sebagai pemberi hukuman, ada peran sebagai yang berposisi sebagai pemberi membuat merasa bersalah orang yang membuat kesalahan. Nah, mungkin selama ini di 2 itulah saya berada ya Pak ya, di 2 itu, menyalahkan anak dan atau membuat orang yang bersalah itu atau siswa yang bersalah itu merasa bersalah dalam dirinya sendiri. Namun setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak tadi, itu sebenarnya ada mungkin 2 posisi yang terbaik menurut saya di situ Pak. Sebagai seorang teman dan yang kedua adalah sebagai manajemen ya Pak ya, manajerial. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak, saya mengucapkan terima kasih dengan mengikuti pertemuan kita pada siang hari ini meskipun di luar dari program CGP ya Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih, ini memberikan referensi tambahan kepada saya bagaimana seharusnya saya sebagai seorang guru agar betul-betul ideal. Dan mungkin saya pikir kalau saya sebagai seorang teman bagi siswa saya dan sebagai manajer mungkin akan lebih bagus atau lebih harmonis lagi hubungan saya dengan anak saya. Jadi saya tidak akan menemukan lagi wajah-wajah siswa yang cemberut atau merasa takut atau merasa tegang ketika saya bersosialisasi dengan mereka atau bertemu dengan mereka. Jadi hanya itu yang saya sampaikan Pak. Terima kasih atas materi Bapak siang hari ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Laya. Sekarang
Bapak Pandapotan, ada yang ingin disampaikan Pak? Baik, selamat siang buat Bapak Ibu sekalian. Saya Ade Pandapotan Siregar dari Labuhan Batu Selatan. Ya, selamat salam kenal buat semuanya. Terima kasih kepada Pak Ronald atas penjelasannya. Alhamdulillah, saya baru tahu apa itu restitusi, bagaimana mengkonsepkan hukuman sama konsekuensi itu, bagaimana juga itu sangat bagus sekali dalam penerapan sehari-hari. Mungkin saya mau berbagi masalah teknis saya di sekolah. Kebetulan saya guru SD, guru agama. Saya kesulitan dalam keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas tadi itu, saya kan termasuk guru agama yang masuk di setiap kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana sih menyatukan keyakinan kelas? Itu kan berbeda kelas, berarti kan ada keyakinan kelas masing-masing. Apakah saya bisa membuat keyakinan mata pelajaran saya sendiri macam mana atau bagaimana? Tolong bagi Bapak Ibu atau Pak Ronald bisa berbagi praktik baiknya gitu Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya Bapak Ibu ya, karena di sini juga cuacanya kurang jelas, kurang pas, nanti takutnya tiba-tiba kita putus. Jadi baik kepada Pak Ade Pandapotan Siregar, memang kesepakatan kelas itu biasanya dibentuk oleh dalam hal ini kalau SD guru kelasnya, atau untuk guru SMP ataupun guru SMA SMK cenderung kepada wali kelasnya. Ya. Namun sebagai karena Bapak guru bidang studi yang dalam hal ini agama, bisa saja Bapak membuat kesepakatan kelas dengan tidak menyalahi kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh guru kelasnya, seperti itu Pak. Mungkin disitulah butuhnya kita kolaborasi guru mata pelajaran dengan wali kelas atau guru kelas dalam hal ini SD. Jadi jika mungkin saya tidak tahu di sekolah Bapak sudah tiap kelas apakah sudah ada kesepakatan kelasnya. Jikalau mungkin sudah, Bapak bisa dengan tidak istilahnya kesepakatannya tumpang tindih gitu Pak ya kepada guru kelasnya, seperti itu. Jadi kalau tumpang tindih nanti kan kita hubungan kita dengan sesama teman guru ya kurang baik. Mungkin di situ kesepakatan kelasnya wali kelas mengatakan siswa hadir 10 menit sebelum pembelajaran. Pak Ade mengatakan siswa hadir 5 menit sebelum pembelajaran. Itu kan istilahnya bisa dikatakan ada kekurangan nantinya. Seperti itu Pak ya. Jadi boleh, apalagi Bapak sebagai guru mata pelajaran ya boleh saja. Namun ya diperhatikan juga apakah mungkin sudah ada kesepakatan kelasnya atau belum. Seperti itu Pak Siregar. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ada Pak. Oke. Pak Agustinus Hulu, silakan Pak Agustinus. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan bisa bergabung di Zoom yang diajak oleh Ibu Laia pada sore hari ini. Mungkin sedikit ada pencerahan dari Pak Ronald sehubungan dengan tadi dijelaskan mengenai teori kontrol. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana menghadapi murid atau peserta didik dalam kelas. Kebetulan juga saya salah satu guru. Dan mungkin di zamannya sekarang ini yang namanya hukuman, bahwa memang kita diperkenakan untuk tidak melakukan hukuman. Tadi lebih jelas perbedaan yang disampaikan oleh Bapak mengenai perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi dalam kenyataan yang pernah saya lakukan di sekolah saya, cara menghadapi siswa, ada beberapa siswa yang mungkin kalau kita kategorikan ada beberapa yang mungkin di desa-desa ini agak unik. Uniknya ini banyak hal-hal yang disampaikan oleh guru yang lain selain saya bahwa memang anak-anaknya agak membandel. Nah, kalau masalah tadi konsekuensi misalnya pada pelaksanaan misalnya menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ada saja siswa yang mungkin beberapa kali
saya arahkan dan tidak melaksanakan tugas itu, mungkin berbagai macam alasan. Dan bahkan juga di dalam kelas kadang-kadang dia mengganggu temannya, bahkan pernah berkelahi. Memang apa yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwa tidak perlu kita melakukan yang namanya hukuman fisik, tapi ada juga ini yang pernah saya lakukan, Pak, dengan cara saya memberikan menurut saya hukuman yang tidak terlalu berat. Tapi ketika saya melakukan itu, sepertinya sekitar 1-2 minggu dia ada perubahan. Saya tahu bahwa anak ini salah saya lakukan karena pernah juga saya cubit dia. Selain itu, saya cubit dia, saya arahkan dia, saya bimbing dia. Tapi sebelumnya itu pernah saya lakukan, hanya saya bimbing, saya arahkan, dan selalu dia ulang. Tapi ketika saya kasih sedikit hukuman, saya lihat sekitar kurang lebih 2 minggu ada perubahan. Nah, jadi kadang-kadang yang saya lakukan ini bahwa dengan saya melakukan sedikit lebih daripada yang lain, sepertinya ada manfaatnya. Nah, jadi itu kan pengalaman pribadi saya, Pak. Walaupun saya akui bahwa hukuman-hukuman ini tidak boleh marah, tidak boleh dicubit, tapi bagi saya kadang-kadang untuk hal-hal tertentu dan bagi anak-anak yang tertentu cocok sama dia cara ini. Nah, jadi pertanyaan saya, menurut Bapak salah yang saya lakukan ini, tapi karena ada perubahan saya lihat sangat signifikan. Menurut Bapak ini karena anak ini unik. Kebetulan juga di sekolah kami kan agak terbatas itu guru-guru BP. Di Kabupaten Nestora ini sangat kesulitan kami guru-guru BP di sekolah, di setiap sekolah. Nah, jadi mungkin karena perbedaan saya sebagai guru biasa dan guru pembimbing mungkin berbeda. Nah, saya juga teringat dengan di masa-masa kita dulu, ya kalau guru-guru itu agak keras, sepertinya nyaman guru mengajar. Siswa mengerjakan tugas dan ketika dalam kelas tidak ada yang ribut. Tapi kebalikan sekarang dengan situasi tidak boleh melakukan hukuman fisik, kemudian memarahi, misalnya menyuruh anak untuk berdiri, itu kan gangguan psikis. Nah, tapi sekali-sekali saya lakukan dengan cara yang pernah saya lakukan itu, wah, bagus juga ini, terjadi perubahan. Cuman pertanyaan ini, apakah wajarkah sekali-sekali saya lakukan itu bagi siswa-siswa yang unik itu atau tidak, Pak? Nah, karena tadi ada yang Bapak jelaskan sehubungan dengan teori stimulus responsibility. Jadi, karena tujuan kita sebenarnya bagaimana supaya anak memang sama dengan yang lain betul-betul mengikuti kedisiplinan dan mau juga mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Perlukah? Karena anak-anak ini yang beberapa kali saya arahkan tapi tidak mau, tapi dengan ada hukuman fisik sedikit-sedikit berubah dia. Nah, demikian Pak, itu saja kira gambaran yang pengalaman saya yang pernah saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih Pak Ronald. Oke, baik. Saya menanggapi aja Pak ya. Ya, Pak. Jadi kalau untuk itu mungkin kebanyakan kita masih menghadapi hal yang sama seperti Pak Agustinus Hulu, itu sudah pasti karena kami di sini itu sudah pasti. Namun yang perlu diingatkan kepada kita melalui program Guru Penggerak ini, kita cenderung bagaimana sih supaya siswa itu mempunyai motivasi yang berasal dari dirinya atau motivasi intrinsik. Mengingat mungkin lingkungan sekolah kita yang dikatakan Pak Hulu tadi, kalau sedikit lebih keras mungkin lebih efektif, itu mungkin masih bisa saja terjadi. Namun melalui program Guru Penggerak ini kita sudah diingatkan, oh guru itu seharusnya posisinya sebagai manajer, seperti itu. Jadi ketika siswa diberikan di sini Pak Hulu mungkin restitusi itu sangat cocok sebetulnya untuk guru BK ataupun wali kelas,
Karena Benar. bagi guru mata pelajaran mungkin agak sulit mengatur waktu untuk memberikan restitusi kepada siswa. Namun guru BK itu sangat cocok. Jadi kalau pendapat saya Pak, ya sedikit-sedikit lah perlahan kita ubah metode kita. Karena secara pribadi saya juga tidak bisa 100% menerapkannya, namun sudah ada sedikit perubahan. Seperti itu Pak Hulu. Baik, Pak. Oke, kita ya Pak Hulu ya. Yang terakhir, Kalau Mas Eko Pak itu sudah panjang, saya- sudah sore, silakan Ibu Erni. Oh ya. Makasih Pak kesempatannya. Jadi ini ada yang saya ragukan. Mengenai konsekuensi dan restitusi ini Pak. Untuk tingkat SMP dan SMK saya rasa motivasi internal dari diri siswa itu mungkin bisa tumbuh dengan sendirinya berdasarkan situasi lingkungan belajar maupun juga atas keyakinan kelas tadi dari gurunya. Nah, yang saya ragukan ini Pak di tingkat SD. Mengapa? Karena sudah pernah kemarin juga saya coba ini. Setelah saya masuk pendidikan guru penggerak ini, saya aplikasikan ke murid-murid. Yang pertama dulu ini Pak, tidak boleh ada hukuman kan? Kita harus keunikan siswa lah pada modul yang satu kemarin mengenai berhamba pada murid. Saya buat peraturan, ini ada siswa saya satu orang memang, dan sampai sekarang pun saya masih susah belum menemukan solusi yang terbaik. Kebetulan si anak ini dia tinggal di daerah pedalaman agak pelosok, jarak rumah ke sekolah sekitar 3 km. Nah, setiap sekali seminggu dia tidak sekolah, kadang juga ada 2 kali seminggu, dan terakhir ini seringlah tidak sekolah. Jadi pernah saya bertanya begini, mengapa kamu tidak sekolah? Nah, apa alasannya? Dan apakah kamu merasa bahwa kalau kamu tidak sekolah, kamu tidak rugi? Dan kebetulan juga si anak ini kurang bisa mengikuti semua pelajaran yang diberikan. Jadi, toh juga dia tidak bagaimana ya, sampai sekarang itulah buktinya Pak. Kalau seandainya sudah ada motivasi dalam diri si anak, berarti dia bisa meminimalisir ketidakhadirannya di sekolah, dalam arti dia rajin ke sekolah. Nah, ketika saya tanya juga kemarin, pernah dia bilang begini, Bu, orang tua juga tidak mengizinkan saya sekolah Bu pada hari-hari tertentu, karena itu tadi kebutuhan hidup tadi. Saya juga sudah coba cara yang setelah kita pelajari berhamba pada murid. Nah, saya juga rasa tidak berhasil. Sama saya setuju tadi dengan yang dikatakan Pak Ulu, bahwa kadang-kadang anak-anak yang unik ini juga harus unik juga kita buat perilaku kepada si anak. Bukan dalam arti kita ini membuat si anak tertekan, tapi kita keinginan setiap guru kan, mereka ingin agar anak didiknya berhasil. Itu saya yakin bahwa semua guru memiliki visi seperti itu. Mereka ingin agar anak didiknya berhasil. Nah, ada lagi kejadian yang lain Pak, dan itu salah satu contohnya. Dalam hal ini saya berpikir-pikir bagaimana, langkah apa selanjutnya yang bisa saya lakukan. Terkadang juga saya ini karena ada istilah jangan ada hukuman, boleh tadi konsekuensi dan restitusi lagi. Peran kita sebagai guru harus sebagai manajer, tidak boleh sebagai pemberi hukuman dan lain-lain. Nah, mungkin karena belum terbiasa ya Pak, jadi saya rasa ini agak susah juga pelaksanaannya di lapangan. Jadi mohon nanti pencerahan dari Bapak Fasil dan juga teman-teman kalau mengizinkan waktu. Demikian saja Pak. Terima kasih. Baik Bu Erni,
pertama saya minta maaf ya Bapak Ibu ya. Saya harap ini yang terakhir karena kondisi keadaan baterai saya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menanggapi Bu Erni, ya mungkin kita perlahan saja berubahnya Bu, seperti Pak Hulu tadi. Tapi kepada rekan-rekan di sini yang mungkin mengikuti program, sedang berjalan program guru penggerak ataupun ada yang sudah ingin ke dalam guru penggerak, kita itu diharapkan menjadi contoh supaya contoh tadi Bu Erni siswanya kelas berapa Bu? Kelas 5 Pak, kelas 5 SD. Iya, kelas 5. Jadi ketika di kelas 5 SD Ibu sudah memberikan restitusi dan Ibu apa yang Ibu dapat di program guru penggerak Ibu ini Ibu sosialisasikan kepada rekan guru yang lain, nanti di kelas 6 dia pasti mendapatkan hal seperti itu juga. Jadi apa yang terbesit di pikirannya adalah, ih, guruku ini kok seperti ini ya, memperhatikan aku. Jadi bisa saja nanti di materi selanjutnya kita Bu nanti ada materi coaching di situ. Jadi kita meskipun anak kecil kita akan memberikan wawancara atau menanyai siswa itu sebetulnya dia seperti apa, kendalanya seperti apa dan bagaimana solusinya. Itu nanti kita akan mempelajari di coaching meskipun mungkin dalam hal ini Ibu mengajar di sekolah dasar. Jadi dengan sesering mungkin dia mendapatkan hal seperti itu dari guru-gurunya, maka secara otomatis atau dari gambaran umum kita, ini gambaran umum ya Bu ya, kalau mungkin dia sifatnya ya kita katakan agak bebal, agak bengal, itu kembali ke dia. Namun yang perlu kita katakan di sini, saya sampaikan di sinilah kita sebagai pendidik yang memang harus menjadi manajer. Apa yang terjadi di lapangan ya memang harus kita ikuti sesuai tuntutan zaman. Kalau zaman dulu mungkin kita Pak Hulu, kalau guru lihat guru keras itu mungkin kita semangat. Betul. Mungkin Dan kita kalau bisa berhasil, kita bisa gurunya berhasil disiplin, karena kita, mereka. iya. Cuma kan ya itu tadi, siswa mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya tersendiri. Dan kita sebagai guru harus mampu beradaptasi dengan tidak menghilangkan citra kita sebagai seorang pendidik. Ya. Dengan tidak menghilangkan citra kita sebagai pendidik. Jikalau memang kita katakan yang namanya hukuman masih berlaku, ya mungkin dalam situasi tertentu mungkin masih ada yang menjalankannya, namun itu tadi kita diingatkan bahwasannya sekarang zamannya konsekuensi dan bahkan kalau bisa kita sudah menerapkan restitusi. Seperti itu ya Ibu Erni dan rekan-rekan guru yang lain terutama Pak Hulu. Jadi saya mohon maaf tidak bisa berpanjang karena nanti takutnya laptop saya karena sudah habis baterai, nanti kita tidak. Sebenarnya ada pertanyaan kami yang lain ini Pak, tapi karena terbatas waktu. Iya, nanti kita bisa chattingan Pak. Bapak berteman dengan CGP Nia Sutara dengan dari siapa itu nanti bisa kita chattingan tetap. Iyalah Pak, itu yang berkaitan dengan ini guru penggerak ini. Kami ini calon tapi sekarang belum ambil keputusan untuk mengikuti ini. Itu masalahnya sekarang. Itu nanti mungkin dari Nia Sutara siapa yang bisa calon-calon bisa kita buka nanti link Pak. Bapak pokoknya Bapak hubungi aja. Malah saya mengikuti. Atau Pak Farid atau Pak Dedi, Ibu Erni, Pak Anwar, Bu Melisa dan rekan-rekan guru yang lain. Kita bisa saling berkolaborasi. Itu Pak Hulu ya. Baik Pak, terima kasih. Baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf jikalau ada perkataan saya yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Dan sekali lagi, terima kasih. Semoga kita bertemu di lain waktu, di kesempatan lain dengan materi yang lain. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga Bapak, terima kasih juga ilmunya. Ada sesi foto Pak? Ada Bu, kalau ada bisa di sini silakan diaktifkan ya Bapak Ibu ya. 1, 2. Baik, sekali lagi Bapak Ibu ya. Oke. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Siapa yang berkenan untuk live? Sudah boleh live ya Bapak Ibu ya.